Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya Lia, bapak-bapak dan ibu-ibu, Akang Teteh sudah bersedia untuk datang ke Mi Batasin Cibinong. Nah, di sini usaha saya ini sudah dari 2001. Tadinya saya buka di ruko depan, terus pindah ke sini 2003 dan 2023. Di 2023 juga itu saya sempat punya 3 cabang. Tapi sekarang tinggal satu ini sama satu lagi di Tebet. Gitu. Ini adalah usaha kuliner saya yang pertama dan belum ada lagi kuliner yang lain gitu. Selain itu saya ada usaha salon di Sawangan, Depok. Dan usaha jualan online aja seperti logam mulia, skincare seperti itu ya. Terus ini saya terima kasih banyak untuk kedatangannya bapak-bapak dan ibu-ibu silaturahmi ini. Saya juga kurang tahu kita ini berkumpul di satu komunitas yang tiba-tiba aku di-invite dan aku mau masuk gitu loh, dan ternyata orang-orangnya oke, semuanya pengusaha, dan insya Allah kita bisa sharing, bisa saling support, bisa saling mengunjungi, dan itu akan membuat roda ekonomi berputar. Nah, seperti itu. Oke, silakan, kami persilakan untuk Bapak Ketua yang sudah menginisiasi pertemuan ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Lia sebagai tuan rumah dan sebagai orang yang mau direpot sama kita ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kemana perdana berarti ya? Perdana 2025. 2025 ya. Kopi tidak santai. Pertama, ya jadi sebetulnya kalau mungkin mau flashback dulu ya, komunitas yang kita ada di dalamnya ini, Wirausaha Youth itu sebetulnya dari tahun 2020 lah. 2020 ya. Tapi udah lama, Cuman Untuk bukanya terus dan buka lagi. Kalau sempat dengar dari Mas Andika sebagai admin, terus mulai aktif lagi di 2021. Saya ikut teman yang tadinya dia mau diminta untuk jadi pembicara atau sesi sharing lah. Tapi ternyata dia nggak bisa datang, justru saya datang. Nah, dianya aktif di luar, saya disuruh ikut lanjut sampai akhirnya dijerumuskan menjadi ketua Bogor gitu. terjerumus dengan terpaksa dong ya, didorong gitu. Didorong-dorong, ada lagi tuh. Oke, jadi sebetulnya komunitas ini komunitas yang insya Allah positif gitu ya. Pusatnya ada di Bekasi, jadi di Bogor itu bisa dibilang cabang yang diinisiasi. Sok siapa orang yang memang tinggal di Bogor dan yang memang mau mengelola, nanti teman-teman di dalamnya itu ngikut program-program utama yang ada di Bekasi, yang termasuk salah satunya minggu lalu ya Mas Sofi ya, acara di Bekasi itu Kopdar. Jadi Kopdar itu acaranya semi resmi, ada pembicara, terus kemudian ada rundown yang dibacakan, jadi kira itu cuma selesai. Nah, terakhir itu informasinya kemarin itu Pamungkas, jadi Pamungkas itu closing untuk Kopdar. Cuman dengan catatan Kopdar besarnya itu di closing, nanti akan dibuka Kopdar seperti ini, Kopdar yang santai, jadi tidak resmi. Cuman informasi terkininya nanti dari Bekasi itu akan bikin program yang kita nanti dibikin atau dipecah-pecah menjadi beberapa grup. Jadi misalkan grup di sini, anggaplah kita belum ngerti tentang copywriting. Nanti teman-teman di Bekasi ketika ada yang memang bisa dan paham, kita diajarin. Gitu. Jadi nanti di sini teman-teman bisa saling sharing, terus saling menginfokan juga kebutuhannya apa. Nanti bisa saya teruskan ke yang ada di Bekasi seperti itu. Jadi singkatnya ya saling, betul tadi yang Mbak Lia bilang, saling gotong royong gitu kan. Siapa tahu nanti ada roda ekonomi berputar. Iya, siap. Mungkin itu tadi ya jalannya kalau Perkenalan satu-satu lah, boleh. sambil ngomong usahanya apa dan lain-lain gitu kan. Oke, dari Pak Dodi. Monggo silakan siapa aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi sebenarnya saya lebih ke orang kantoran sebelumnya. Nah, terus kita bisa pas pandemi kemudian jadi reseller lah. Tapi sekarang mulai di perkebunan. Jadi ada beberapa kebun di daerah Sukabumi sama daerah Bogor. Dekat Gunung Batu. Nah itu di rel
terus apa melon, nanti akan merambat juga ke alpukat nanti. Wih, mantap. Mantap. Ya, tapi sebenarnya saya sendiri belum jadi pengusaha, cuma sebatas invest, sebatas ikut teman-teman, jadi gabung sama teman atau sama jadi belum pernah. Oh, jadi itu yang ngurusin perkebunannya orang lain gitu. Teman ya, jadi teman kita paling ada yang langsung pengepul, ada juga yang kita jual retail, kita jual apa namanya, tapi sebagian kecil sih biasanya kita jual yang bagian kita jualnya karena udah rata-rata udah langsung diambil gitu. Jadi kita nggak ada harap juga untuk Senang gitu ya. paling gitu aja. Yes, keren. Sekarang Anggota WIB ini. Udah langsung jadi anggota sekarang berarti. Resmi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Rusman kesini apa ya, terjerumus juga kan ya. ada urusan dengan Mas Isnan. perusahaan gitu ya. Malah justru mau bangun usaha sama saya. Tapi kalau background saya karyawan, tapi ada juga sampingan sama saudara itu bisnisnya industri interior. Kami bangun pabrik di Gunung Putri. Di sana sudah bangun, terus ada beberapa proyek gitu ya. Kita sudah garap. Yang jelas di industri interior ini lebih ke segmentasinya produk-produk yang premium, premium, unik gitu ya. Sebenarnya ini usaha yang rintis adalah saudara, saya bantu aja. Kalau saudara sudah lama, cuma sempat vakum waktu gitu ya, mulai lagi. Kalau saudara sudah biasa ke luar negeri juga, produk-produknya gitu. Nah, sekarang kita bangun baru, mudah-mudahan ini lancar ya. Kalau dilihat dari ada beberapa prospek proyek, kita menggunakan banyak pesanan ya, cuman kita perlu sekarang pabriknya lagi ekspansif, lagi dibangun, mudah-mudahan sih segera jadi, kemudian kita bisa jualan ya. Nah, kalau yang lain saya yang pribadi ya, kalau masih sama ke bidang IT lah, IoT untuk naiknya IoT, harapannya harapannya bisa jalan gitu ya. Dan kalau pasar sih kita lihat lagi hype ya, apalagi terkait dengan AI gitu, Iya. itu banyak peluang ya. Mudah-mudahan setelah terjerumus ini ya, ini hal saya rasa yang positif ya, banyak masukan di sini nanti dari teman-teman, kita saling berkolaborasi tentunya ya. Seperti tadi setelah mendengar beberapa penjelasan bisnis awal apa, kayaknya saya ada kebutuhan nih gitu kan, klop gitu ya, nanti mudah-mudahan ketemu dan membantu ya. Itu yang tujuan kita ya, minta kebaikan. Terima kasih. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terima kasih Mbak Lia sudah berkenan bisa silaturahmi di sini ya, Iya. di Bogor. Amin. Ya, terima kasih Pak Ketua. Aja serius-serius toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesibukan atau aktivitas sekarang ini itu saya memanage kebuli arwah ya, dengan bintangnya Kang Kebuli ini. Awal berdiri itu tahun 2001 ya, pasca COVID. Jadi sebelumnya itu saya kerja di perusahaan luar ya, project engineer berhubungan sama industri telco. Nah, klien kita di Indonesia ini nggak tahu, kita di freeze dulu, ambil baru notis sampai pemberitaan biar tidak ditentukan ya. Akhirnya ini mau ngapain dia kan ya, kebetulan saya suka memasak, kalau ini berhubungan dengan kuliner
Akhirnya saya itu posting di salah satu media profesional. Nah, betul. Nah, saya dicolek tuh sama, dulu sebenarnya saya sudah kenal lama waktu di Indosat ya. Saya waktu itu pernah kerja di Indosat tahun 2007-2008 lah. Nah, saya kenal beliau ini, investor saya diminta merapat ke Tebet. Nah, sampai sekarang saya stay di Tebet gitu kan. Akhirnya terciptalah ini Kebuli Arwah gitu kan. Tadinya Kebuli Arwah itu ada 3 cabang. Di Mampang ada juga, terus di Menteng Dalam dekat belakangnya Pokas. Tapi sekarang yang masih eksis itu di Tebet. Nah, sekarang kita juga develop, saya kerja sama Mas Nuri. Kalau ada order misalkan teman-teman member WU yang pengen usaha gitu ya, jualan nasi kebuli kayak saya tapi gak ada skill memasak, bisa order itu bumbunya. Udah ada bumbu sama berasnya, udah ada takranya itu. Boleh saya sebutin websitenya di www.jadicuan.id. Nah, artinya ini Jadicuan.id. Ya. Oke, siap. Nah, kesibukan lain, saya kadang orangnya itu merasa jenuh ya, ngumpet terus di dapur tuh, kadang paneng gitu kan. Nah, di antaranya saya Jadi juga mainan saya juga berhubungan dengan network ya, jaringan, fokus ke jaringan ya. Kadang suka discuss sama Mas Nuri, Mas Iksan gitu kan. Ya, berhubungan dengan yang saya tahu gitu kan. Itu saya pelajari secara otodidak ya. Saya bikin jaringan lokal di Tebet itu buat membantu orang-orang di situ mendapatkan akses internet harga murah terjangkau ya. Saya bikin 1000-2000 tuh. Biar saya di situ bisa menempatkan diri, bisa berguna buat masyarakat sekitar gitu untuk memberikan kontribusi. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi job set-nya banyak ya, set. 2 aja sekarang, Bu. Ayo, Mbak Santi. Ini Sophie, Oh ya, keren ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Lia atas panggilannya. Sudah menampung kita di sini. Seneng kok di sini. Ayo aja. Aduh, saya nggak sehebat-hebat teman-teman semua. Saya cuma tukang kuntilan aja. Biasa. Pengen kumpul-kumpul, pengen maju. Ya, diawali dari apa ya, dulu saya mulainya cuma jualan masker yang nggak ada harganya itu loh. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada karyawan yang membantu lumayan. Saya jualan kuntilan itu kan awalnya cuma iseng membantu suami kayak gini. Lalu terpikirlah kenapa nggak buka online sekalian. Lalu saya mulai itu belajar online. Alhamdulillah lumayan. Tapi dipikir kalau lawan saya ini raksasa. Saya yang cuma pengecer ketemu sama distributor yang langsung. Terus gimana caranya supaya saya bersaing? Solusinya cuma satu, produksi. Kan itu udah umum ya, produksi. Produksilah yang receh. Dan cuma tali masker gitu kan. Setelah produksi yang receh ketemu tuh setelahnya, oh ternyata kalau di online itu semua rata-rata memang produksi sendiri, akan ketemu harganya yang pas gitu. Kalau kita dari kita ngambil atau reseller gitu kan nggak bisa bersaing kita. Kenapa? Distributor loh beli di Cina langsung jual. Nah, kita ini apa? Gitu. Ketemulah di sana produk yang receh aja saya bikin. Lalu tibalah saatnya udah kan waktu juga terbatas kan 24 jam. Tenaga kita juga ada batasnya. Pas udah masa level batasnya itu saya udah capai, tidur cuma 2 jam 1 hari. Selama 1 bulan, butuh karyawan. Ya dong, itu udah pasti. Ya di situ lagunya saya berkembang ininya ya jadi tukang kuciran yang sepertinya mulai dikenal ya, kelihatan. udah mulai kelihatan. Tokonya dikenal, orangnya kagak.
Pokoknya Nggak masalah dikenalnya itu. ada. Yang penting cuan. Nah, karena itulah saya pengen ikut usaha supaya ilmu saya nih yang bukan apa-apa ini bisa bertambah, jadi tahu oh seperti ini, oh copywriting itu seperti ini, dalam menjual ini seperti ini. Yang nggak tahu apa-apa bisa jadi tahu. Terus ya menjadi ketemu sama para pengusaha semua, mungkin bisa jadi celah ilmu untuk saya juga, untuk gimana untuk saya berkembang. Alhamdulillah sih. Sebetulnya ini yang kemarin juga waktu di Bekasi saya mau tanya, karena kebetulan ada Mas Santo ya di sana. Saya kan kerjasama dengan 4 penjahit bleaching bayi. Kan tapi mereka juga nggak punya karyawan karena produksi sendiri kan. Nah, jadi pertanyaannya ini, sedangkan produk saya ini permintaannya udah overload. 1 minggu kan nggak sampai 3 hari itu 100 kodi ya. 100 kodi saya jual itu dalam 3 hari. Sedangkan mestinya bisa 300 sampai 400 kodi sehari dalam 3 hari itu terjual. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau saya ini buka saya siapkan, saya buka jahitan sendiri lah istilahnya ya, saya menjahit sendiri, saya orangnya sendiri. Ini sebetulnya dalam bisnis ini boleh enggak? Kan mereka tidak mencapai target kan yang saya minta. Jadi saya mau mempersiapkan sendiri. Sebetulnya ini udah memproduksi sendiri lah. Produksi nggak apa-apa sih kalau buat Sebetulnya ini melanggar nggak? Sebetulnya ini yang jadi pertanyaan saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga offline ini sebetulnya udah nggak cukup waktu ya. Saya juga mau tutup. Mana yang lebih baik? Saya mau tutup offline-nya, saya langsung fokus di online, atau saya tetap di online. Atau saya offline-nya pun tetap buka. Karena memang ini tetap sih menurut saya. Offline-nya tetap buka, tapi tidak terkejar waktunya dengan online. Karena saya belum punya asisten pribadi. Cari. Masih pakai suami udah menutup usahanya untuk membantu saya. Udah nggak nyukur? Udah enggak. Oh. Udah 6 bulan bantu saya. Dia kan selama dari 2001 ya. Itu dia berapa kali tutup selama 7 bulan. Karena memang udah ngejar saya tuh udah nggak kejar lagi. Nanti buka lagi, mulai lagi dari nol, tutup lagi kalau saya udah overload, Ya, udah harus fokus panas. ya, harus fokus satu. Jadi saya udah tutup lagi. Nah, pertanyaannya masih ini antara offline masih buka atau ditutup dan menambah. Saya buka konveksi sendiri. Terus gimana dengan teman-teman yang memang udah saya ikat? Yang diikat tetap tinggal nambah. Silakan Pak Deanto dijawab. Kemarin mau nanya, aduh enak nggak ya nanya? Dan sekian, begitu aja lah cerita saya ya sebagai tukang kuncian. CC ke Pak Yanto. Silakan Pak Rahid, Pak Rahmat Hidayat. Mister Rahid ya. Kameramen ya selamat harus ngomong. Iya. Belum nanti belakangan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya Rahmat Hidayat, yang dipanggil Rahid ya. Mungkin saya ikutan Wisata kuliner. Wisata kuliner ya. Waalaikumsalam. Silakan. ikutan komplain. Oh, Pak Arnes. Iya. Ditunggu-tunggu, Pak. Terlambat. Ya, Kita udah pulang, Pak. Yang masih datang Pak. Sama saya juga telah. Tua itu. Alhamdulillah. Jalan. Terima kasih. Baik ya. Silakan Pak Hid. Jadi saya alhamdulillah udah ikutan Weyuk itu pas kopdar di kafe ya. Oh yang iya, bagi-bagi pertama kaos berarti. itu. Bagi-bagi kaos. Bukan bagi-bagi ya, Dapat beli. kaos ya. Oh iya, dapat kaos ya. Dapat kaos. Sama Bapak juga dapat kaos ya. Nah, mungkin Kafenya Bu Upi ya? Rahmat Hidayat untuk aktivitas saat ini mungkin di IT ya, tapi ngajar di SMP. Cuman untuk bisnis mungkin naik turun ya. Nah, pas waktu saya 2017 pas masih bekerja gitu ya, itu official ya, jadi official. Lambat. Sebagai IT juga networking. Saya Kasar teh. ingin Mas.
Ya. Siap. Lanjut Pak Lain. Sama pembuatan website, terus sama server gitu ya. Untuk background keahlian saya. Tapi kalau untuk usaha ya naik turun pas COVID ya. Terus sebelumnya saya juga ingin ini juga ngasih info juga kan, dulu pernah saya bukan ya, sebagai pengurus TDA yang tangan di atas itu. Oh, iya, dulu pernah TDA. TDA. Oh, berarti Ya, kenapa pernah. dia gemblung udah lama dong? Pak Eko. Pak Eko pernah ya. Udah lama kan? Ya, Udah kenal. nah, Oh. Pak Eko. Sama Iya, iya, Pak iya. Ibu Samsi dulu. Aku juga ikut TDA. Pak Ibu Samsi. Dulu Tahun pernah- berapa Om? Tahun berapa? 2000 tahun berapa ya lupa lagi ya. Udah lama berarti ya? TDA mana? Bogor Kabupaten atau TDA Bogor mana? Raya? Saya tinggal di Enggak, TDA mana? Oh, TDA pusat. TDA yang dulu di ini apa? Yang Jakarta Pusat. Oh, Pak Ibu Samsi, Pak Ibu Samsi. saya ikut Bogor Raya. Jadi saya pernah ikut TDA sama ini juga apa? Sekarang masih. Kalau sekarang sih udah enggak kan. Terus untuk usaha saya ikut investasi. Jadi enggak ibaratnya usaha nyemplung usaha sendiri gitu langsung. Sama kayak Pak Dodi lah ya. Jadi Kita kan investasi- belum sampai investor. Kalau Bapak udah investor ya, sama kayak pas- Pak Dodi hebat. Iya, pas waktu masih inilah masih kerja gitu ya kan. Alhamdulillah masih ada dananya gitu kan. Nah, ikutan investasi ya itu ada naik turunnya gitu kan. Kemarin tuh bisa ikutan investasi pas 2017 saya ikutan invest budidaya lele. Oh, lele. Budidaya lele sampai udah terbentuk perusahaan juga PT dan sebagainya. Oh. Gitu kan. Nah, itu naik turun gitu kan. Terus sama ini apa koperasi 212 dan sebagainya itu saya cuma invest aja. Oh. Cuma itu belum ada hasilnya, makanya sekarang ikutan komunitas ini mudah-mudahan ada inilah info-info yang baru gitu kan, agar bisa mendapatkan apa informasi-informasi yang berguna lah buat nanti buat usaha baru atau usaha yang lainnya gitu. Iya. Ya mungkin itu aja sih nanti. Ya itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arnes. Atau yang lainnya dulu. Udah semua, tinggal Pak Arnes dan Pak Gede. Enggak, sama yang ini belum juga. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Ari. Cuma orang biasa panggil saya Arnes. Arnes itu dari Barknas Pak. Saya main Barknas Serang Burung. Alhamdulillah usaha ini saya berjalankan kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu lah. Tahun 2003 lah. Bisa udah main Serang Burung tahun 2003. Dulu kalau bahasa kita namanya Swiho. Saya ekspor kecil-kecil lah, tapi yang bukan resmi ya. Jadi, cuma ya biasalah namanya dinamika usaha ya Pak. Jadi saya ngalami banyak dinamika usaha sampai akhirnya di tahun 2020 tuh saya kena dampak, usaha kena dampak pandemi. Saya lama di Jakarta, saya hijrah ke Cipanas, saya tinggal di Cipanas. Terus baru 2 tahun ini saya masuk Bogor, jadi saya belum tahu Bogor sama sekali. Jadi tadi Ini Cibinong. kurang lebih begitulah. Ya saya pikir begitu aja sih. Saya nggak punya pengalaman usaha yang banyak ya. Saya hanya bagian dari pelaku usaha aja. Konsisten. Alhamdulillah saya kesini datang tujuannya buat silaturahmi aja tambah teman. Terus sedikitnya saya memacu diri saya untuk apa ya, untuk bisa yakin bahwa saya nggak sendiri loh dan keadaan begini loh, kayak punya teman. Gitu ya. Kurang lebih segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Om Gede. Monggo. Orang Bali. Semuanya udah. Orang Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Maulana, tinggal di Bogor Kota. Untuk usaha kurang lebih sama, belum ada pengalaman yang banyak karena saya sebelumnya karyawan nyampe 2021 ya. Nah, terus jadi untuk saat ini usaha yang masih berjalan itu kayak saya tuh supply frozen food lah ya bahasanya, cuman itu hasil produksi sendiri. Kayak yang sudah jalan itu bakso, nanti ke depan itu ada orderan. Alhamdulillah minggu ini dimsum sama bakso Malang. Jadi Mantap. ada salah satu misalnya resto itu fokus jualan saja. Nah nanti saya lebih senang di produksinya sih sebenarnya, karena basic saya itu orang pabrik lah. Itu lebih ke situ sih. Ada juga yang pabrik yang proyek yang saya kerjakan itu di Semarang. Nanti masih PT Semarang mungkin sampai April lah kurang lebih.
Itu sih, jadi saya lebih ke depannya lebih ke project development sih. Di bidang Pabrik kuliner kerjaan apa? terutama ya. Kenapa? Pabrik kerjaan apa? Di kuliner juga sih. Jadi ada salah satu brand di sana itu lapis lapis lawang sewu namanya. Iya. Wisata IG-nya itu saya mengembangkan produk dan prosesnya. Kebetulan basic saya di pabrik sebelumnya sih. Mantap. Jadi dari hulu ke hilir kita coba Sendiri. R&D-nya ente berarti R&D bisa dia. dibilang R&D sih. Pabriknya di mana kan? Pabrik Kalau- produksinya. Kalau saya produksi masih di rumah Panduraya. Oh, dekat ya. Panduraya Bogor Kota Bu. Oh iya iya dekat. Kalau pabrik-pabrikan proyeknya ya yang saya ambil baru di Semarang sih, karena kalau banyak kan saya kan belum nyakin. Seperti itu sih, paling itu aja dari saya. Makanya nanti bila teman-teman terutama yang di bidang kuliner ada Siap. develop produk apa yang ada dan belum ada, ya tinggal ya bisa lah ngobrol-ngobrol. Iya, Itu iya, sih, iya. itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, Yuk, ayo, buat. Sigit coba kameranya ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok mau soal sendiri. Perkenalkan, nama saya Ihsan. Saya cuma pekerja buruh pabrik. Bagian saya ngobrol, tim makanan semua. Tenang mas, tenang. Ya, jadi kerjaan saya yang utamanya cuma di bidang IT ya. Mau ya apalah, yang penting IT lah. Itu nanti saya kerjain lah. Kalau misalkan ke website ayo, digital marketing ayo, robotik ayo, yang penting bidang IT, jangan bidang kuliner. Nggak bisa. Itu aja sih. Nggak ada yang spesial deh, itu aja. Merendah ya, merendah ya. Produknya kan mantep. Oh, untuk produk bisa dilihat di kiki.my.id. Kalau untuk aplikasi bisa dilihat di kiki.com. Ya gitu aja, terima kasih. Oke. Ya. Udah semua? semuanya Sudah. Silakan mau acara apa lagi? Pembahasannya apa? Pembahasan apa nih hari Ya kita ngobrol aja santai kalau udah ini ya. Oke. Saya nambahin ya Mas Maulana, kalau teman-teman tahu produk lapisan Korean, Oh, ini oh. orang di belakangnya. Maksudnya produksinya. Orang di belakang development. Keren. Dari Thales dijadiin tepung ya Om ya? Kalau store-nya banyak sih. Kalau pabriknya sekarang di kawasan Pak. Ini di apa? Paku Kajejaran apa? Pakuan apa? Pakuan. Pakuan ya? Seri Pakuan. Ya beda ya? Beda sih, beda. Kalau Sari Pakuan itu saudara saya buat